menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami semua yang hadir di tempat ini memberikan hati dan pikiran kami saat ini untuk sungguh dibentuk lagi di dalam perenungan firman Tuhan. Berikanlah kami hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika kami menerima benih firman Tuhan, kami menerimanya dengan penuh sukacita, dan kami boleh sungguh diberkati. Kehidupan kami di dalam Tuhan semakin lebih indah lagi, persekutuan kami dengan Tuhan semakin dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa dipermuliakan. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang boleh sungguh berbicara kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita merenungkan bersama satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Karena kita sedikit, saya pikir baik bila kita membacanya silih berganti. Kaum pria yang pertama, selanjutnya kaum wanita. Saya bacakan judul perikop Hagar dan Ismail. Silakan kaum pria. Berkata Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah pilih hamba-Ku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil hambanya orang Mesir itu, yang ketika Abram berusia 10 tahun tinggal di tanah lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinanya diberikan adalah tanggungjawab. Aku lalu memberikan hamba-Ku, tapi pada dari bawah dia memandang rendah akanku. Tuhan kiranya yang hadir akan berkata." Kata Abram kepada Sarai, "Hamba-Mu itu di bawah kekuasaan-Mu. Perbuatlah kepadanya apa yang Kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menimbalainya suatu mata air dalam mulut yang menyebabkan air sudah Katanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai menyapu." Lalu ada malaikat kepadanya, "Kembalilah kepadanya, biar dia mengamalkan tidak Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya ada malaikat kepadanya, "Kau mendapatkan seorang laki-laki dan nama Ismail, sebab aku mendapatkan seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian dia Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu ada melahirkan seorang laki-laki dari Abram dan
Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, merenungkan firman Tuhan hari ini saya berikan tema keputusan di luar kehendak Tuhan. Sesuatu yang saya renungkan, apa yang terjadi bila seorang anak yang masih bayi kita berikan makanan yang keras. 1 bulan kita sudah berikan makanan yang keras. Apa yang terjadi bila mobil yang harusnya diisi bensin kita isi minyak tanah? Apa jadinya kalau anak yang masih kecil harusnya diperintah oleh orang yang tua, tapi terbalik, anak yang kecil yang mengatur, yang memerintah orang tua? Ini semua kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tentu kita tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sengaja seperti itu. Tapi ada saja di dalam kehidupan ini kita mungkin akan membuat suatu kesalahan, seperti yang dialami oleh keluarga Hagar dan Bapak Abraham. Di sini masih disebut Abraham, ya. Mereka salah mengambil keputusan. Ya, kenapa saya katakan salah? Kita semua sudah sungguh memahami akan bagian firman Tuhan ini, bahwa sebetulnya Abraham telah dijanjikan oleh Tuhan bahwa ia akan memiliki keturunan, anaknya sendiri, keturunan dari kandungannya sendiri. Tapi kemudian kita saksikan, kita telah baca pada ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampirilah hambaku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, statement Sarai ini, perkataan seorang istri kepada suaminya, telah memberikan pengaruh terhadap iman Abraham. Abraham yang telah menerima sendiri janji Tuhan, Tuhan sendiri yang menyatakan kepadanya janji untuk memperoleh keturunan. Imannya goyah ketika istrinya memberikan masukan, mungkin bukan melalui kandungan saya, mungkin melalui kandungan hamba saya. Karena Bapak Ibu, saat itu adalah saat dimana bila seorang nyonya memiliki hamba-hamba wanita, maka hamba-hamba wanita itu dikuasai penuh oleh nyonya. Termasuk kalau nyonya memberikan hambanya kepada suaminya supaya memiliki keturunan, maka selanjutnya anak yang dilahirkan oleh hamba itu akan menjadi anak nyonya, anak tuannya. Sehingga seperti itulah yang dipikirkan oleh Sarai. Waktu penantian mereka yang begitu lama, menantikan janji dan kehendak Tuhan, telah membuat dia aktif berpikir sendiri tanpa sungguh-sungguh merenungkan, tanpa sungguh-sungguh belajar mencari kehendak Tuhan. Dia aktif berpikir sendiri dan dia melihat kondisi saat itu. Oh ya, mungkin ini dia ide dari Tuhan. Dan saya tidak tahu ya bagaimana dia saat itu mengekspresikan, tapi mungkin saja begitu. Dia merasa yakin, mungkin ini dia dari Tuhan. Cara-cara yang sudah biasa saat itu, dengan memberikan hambanya kepada tuannya, maka ia memiliki anak. Namun Bapak Ibu Saudara, ia salah karena ia tidak sungguh paham janji Tuhan. Terima kasih Ibu Jani. Ia tidak sungguh paham akan maksud Tuhan. Ia tidak sabar di dalam masa penantian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kedua orang ini, pasangan suami istri ini, telah salah di dalam pengambilan keputusan di luar kehendak Tuhan. Ada bahaya-bahaya yang kita saksikan, yang kita baca dalam perikop ini.
kita salah mengambil keputusan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kita mungkin salah mengambil keputusan tadi karena kita tidak sabar menunggu, yang pertama, dan yang kedua karena kita tidak sungguh paham. Bila kita tidak sungguh paham, itu artinya kita tidak tuntas di dalam proses pembelajaran. Kita tidak tuntas di dalam proses mengerti kehendak Tuhan. Mungkin ketika kita masih belajar di bangku sekolah, untuk maju kepada bab yang selanjutnya kita harus menguasai dulu bab yang pertama. Bab yang pertama sudah selesai, baru selanjutnya bab yang kedua. Demikian juga ketika kita memahami kehendak Tuhan, mungkin kita tidak sungguh memperhatikan seluruh perkataannya. Mungkin kita tidak sungguh merenungkan setiap bagian-bagian firman Tuhan yang kita terima, sehingga kita salah mengerti. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sehingga bagaimana supaya kita tidak salah? Bagaimana supaya kita sabar? Nanti pada bagian yang terakhir akan saya uraikan. Selanjutnya, bahaya-bahaya yang terjadi bila kita mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan. Kita lihat, kita perhatikan kembali perikop kita, Kejadian 16 ayat yang keempat bagian B. Akan saya bacakan. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyanyanya. Di sini kita melihat bahwa ada akibat terhadap diri kita sendiri. Bila kita salah mengambil keputusan kita di luar kehendak Tuhan, kita mungkin, sangat mungkin disakiti. Kita sangat mungkin menjadi sakit. Kita sangat mungkin menjadi kecewa. Bahkan selanjutnya, yang kedua, kita baca ayat yang kelima, bagian yang pertama. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingat di dalam Kejadian yang ketiga, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Kemudian mereka saling menyalahkan. Adam berkata, wanita inilah yang memberikan buah itu kepadaku. Ketika kita salah mengambil keputusan, ketika kita mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan, kita sangat mungkin akan mencari kambing hitam. Kita sangat mungkin akan menyalahkan orang lain. Kita sangat mungkin akan menarik orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai orang yang bersalah. Inilah, padahal ini kita telah baca pada ayat yang sebelumnya, ini sebetulnya idenya Sarai, ya? Ide Sarai, bukan ide Abram. Tapi setelah dia merasakan penghinaan, setelah ia merasakan sakitnya direndahkan, ia katakan, ini adalah tanggung jawabmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita salah mengambil keputusan, sangat mungkin kita mengecewakan pasangan kita, sangat mungkin kita mengecewakan anak-anak kita, sangat mungkin kita mengecewakan orang tua kita, atau mungkin orang yang terdekat, sahabat kita, ketika kita salah mengambil keputusan. Dan tidak hanya terhadap diri kita sendiri, dan yang kedua terhadap orang lain, yang ketiga terhadap keturunan kita. Mari kita membaca Kejadian 16 ayat yang ke-12.
ayat 23, seorang laki-laki yang melakukannya seperti keledainya, demikian nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ya Bapak Ibu, sangat sedih ya kalau seorang orang tua mendengar, oh nanti anaknya akan seperti ini. Tapi itu akibat yang harus ditanggung oleh keturunan karena kesalahan orang tua. Mungkin satu sisi kita akan melihat, oh Tuhan tidak adil. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Bukankah seharusnya Tuhan bisa menjauhkan ini? Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang bijak dan adil. Ini adalah sebuah hukuman sebab akibat. Akibatnya sebab di atas pasti akan ada akibat di bawah. Karena ada musim panas, nanti pasti ada musim hujan. Karena bumi berputar, nanti pasti akan ada siang dan malam. Karena bapak bertemu dengan ibu, pasti ada keturunan. Begitu juga dosa. Kesalahan pengambilan keputusan, salah mengenal kehendak Tuhan. Tidak hanya pada diri sendiri, pada orang di sekitar kita, juga pada keturunan. Bapak Ibu Saudara yang saya sangat kasihi, merenungkan ini memang sungguh bagian yang sangat berat. Siapa di antara kita yang bebas dari kesalahan? Siapa di antara kita yang begitu sempurna, yang tidak pernah membuat satu kesalahan apapun? Atau mungkin semuanya selama ini hanya kepercayaan diri kita, karena kita yang merasa, oh, saya tidak salah kok. Ya memang saya tidak pernah salah. Jangan-jangan itu semuanya fata morgana, hanya di dalam pikiran kita, karena kita begitu yakin dengan diri kita. Tidak ada satupun di antara kita tidak pernah membuat kesalahan. Tapi salah mengerti kehendak Tuhan, sungguh dahsyat akibatnya. Bapak Ibu Saudara, namun firman Tuhan ini sungguh indah, sungguh ajaib, berkuasa, karena tidak hanya sebab akibat itu, Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika kita salah membuat keputusan, Dia sendiri akan bertindak. Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Ia sungguh tahu di dalam hikmatnya bahwa manusia begitu rapuh dalam waktu yang ke depan. Setelah dia begitu bersemangat, beriman bahwa dia akan menjadi seorang yang taat, mungkin ada saat di depan dia menjadi rapuh, dia menjadi jatuh. Tuhan tidak pernah membiarkan. Itu sebabnya Dia memberikan karya yang terindah, kematian Yesus Kristus. Dan untuk akibat kesalahan apapun juga, imani bahwa selalu ada jalan keluar, sebagaimana rancangannya yang indah lewat penyaliban Kristus. Satu kali, satu orang, untuk semua, dari segala masa, tepat. Begitu juga untuk setiap hal-hal, mungkin dalam keseharian, mungkin sebagai orang tua, kita salah mendidik, kita terlambat mendisiplin anak, atau kita terlalu mengasihi anak, atau mungkin di dalam pekerjaan, kita salah di dalam relasi, mungkin di dalam pelayanan, kita salah berucap sehingga kita menyakiti orang lain. Mungkin ketika kita mengambil keputusan bagi seluruh gereja ini merenungkan, kita salah mengambil keputusan dan selanjutnya menjadi batu sandungan, menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Allah tidak membiarkan kita, bahwa Allah yang memiliki rancangan yang indah terhadap mengatasi, menghapuskan dosa manusia, juga Allah sanggup mengatasi akan setiap kesalahan
berkat-berkat yang diterima oleh keluarga Abraham. Bila kita akan terus menelusuri perikop-perikop ini, bila Bapak Ibu menyediakan waktu untuk merenungkan lagi, ketika mereka sudah jatuh pada pasal yang ke-18, sekali lagi Allah meneguhkan janjinya kepada Abraham. Sebagaimana Allah meneguhkan janjinya kepada Abraham, saya percaya bahwa Allah juga akan meneguhkan janjinya kepada saya, kepada gembala, kepada ketua majelis, bahkan kepada kita semua di sini. Masalahnya adalah, apakah saudara tahu janji-janji Tuhan bagi saudara? Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam renungan hari ini kita melihat bahwa akibat kita salah mengambil keputusan, kita salah mengerti akan kehendak Tuhan, adalah pihak-pihak yang akan menderita, dimulai dari diri kita sendiri, sesama kita, dan keturunan kita. Namun dari janji Tuhan, Tuhan meneguhkan lagi janjinya. Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam keterpurukan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tidak salah di dalam mengambil keputusan, agar kita mengerti kehendak Tuhan, agar kita sungguh paham akan kehendak Tuhan. Ya, mungkin ini sesuatu yang sebetulnya Bapak Ibu Saudara sudah tahu jawabannya, ya. Menurut saudara-saudara, bagaimana supaya kita memahami kehendak Tuhan? Hanya satu, ketika kita belajar menguasai, mengerti akan isi firman-Nya dan melakukannya, yaitu yang selalu saya ulang-ulang di dalam khotbah saya. Kembali lagi, kita memelihara persekutuan pribadi yang indah dengan Tuhan. Saya sungguh diberkati dengan lagu kesaksian tadi. Bila ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, berjalan sendiri seakan ku mampu. Bukankah kita semua manusia diberikan talenta, diberikan kelebihan, kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, melihat sesuatu, dan berkreativitas untuk memecahkan masalah? Mungkin ada orang yang tidak terlalu susah, tidak terlalu senang untuk repot-repot berpikir, tapi ada juga orang yang melihat itu sebagai suatu tantangan dan kesenangan. Bila ia bisa memecahkan ada masalah begini, ada apa yang bisa saya bantu? Tapi pihak yang lain mungkin dalam bentuk yang seperti yang lain. Tapi seringkali seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, seringkali kita berjalan sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pemikiran kita sendiri, seperti Sarah. Kami pun, saya suami, terkadang kesibukan menyita akan perhatian kita. Terkadang pola kita kehidupan, ritme kehidupan kita, mungkin kita harus cepat untuk pergi bekerja, kita harus cepat melakukan ini, melakukan itu. Kita tidak sempat lagi untuk merenungkan akan hal-hal apa yang kita lakukan, atau untuk bertanya, atau untuk mengingat lagi ini sesuai nggak dengan firman Tuhan. Sehingga kini kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pemikiran kita sendiri, ya. Sehingga dua komitmen selalu saya katakan untuk memelihara persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, setiap waktu. Mungkin kita sudah mendengar istilah bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Dimanapun kita berada, seiring hembusan nafas kita, marilah kita berdoa. Apa yang kita ingat? Saya tidak pandai untuk panjang-panjang berdoa, tapi saya berusaha ketika
ketika saya ingat, saat itu saya melatih diri saya untuk langsung mendoakan di dalam hati. Pola kita membawa di dalam doa setiap saat apa yang kita ingat, masalah apa yang kita hadapi, kita tanyakan kepada Tuhan setiap saat. Ketika kita bertanya pada Tuhan, itu pun menjadi suatu doa kita di hadapan Tuhan di dalam hati. Itu akan membentuk perilaku kita, akan membentuk pola pikir kita. Kita jadi memiliki kebiasaan yang baik. Sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kebiasaan mencari tahu, bertanya kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan setiap waktu, pada akhirnya akan membuat kita lama-kelamaan semakin memahami kehendak Tuhan. Bukankah pasangan suami istri ketika mereka melalui bahtera rumah tangga, lama-kelamaan mereka semakin memahami pasangannya? Bukankah orang tua lama-kelamaan seiring anak bertumbuh dewasa, ia akan mulai melihat karakter dan memahami kesukaan, kelemahan, kelebihan dari anaknya karena bersama-sama? Bukankah sepasang sahabat karena mereka sering bersama, saling bicara, ketika ada masalah, ketika senang, ekspresi bagaimana, mereka saling mempelajari, saling memahami dan mengerti bagaimana sahabat saya. Bukankah bila di dalam hati kita terbiasa berbicara kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, mengeluh, yang cukup mengeluh kepada Tuhan, mungkin capek, panas, daripada saudara bilang panas, capek, cerewet, mungkin kita bisa berkata pada Tuhan, oh Tuhan, orang ini cerewet, atau oh Tuhan, kenapa dia kasar sama saya, atau oh Tuhan, kenapa dia terlalu diam, tidak mau ngomong dari tadi, bete, apa saja, silakan. Bukankah kita telah melihat, menyaksikan doa-doa kita di dalam firman Tuhan, khususnya Daud, Mazmur Daud, bahwa dia sendiri terbuka, apapun isi hatinya, bagaimanapun semuanya dia katakan kepada Tuhan. Marilah membuat pola hidup, membuat pola pikir, membuat kebiasaan berbicara kepada Tuhan. Ini akan membuat kita semakin peka dengan kehendak Tuhan. Mungkin sebelumnya suara hati kita biasa-biasa aja, tapi seiring dengan kita memiliki pola berbicara dengan Tuhan, suara hati kita akan semakin kuat, mengarahkan kita sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin tadinya tidak hafal firman Tuhan, tapi somehow tiba-tiba teringat akan bagian-bagian firman Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita sedih, kecewa, bergumul dan lain sebagainya. Milikilah pola relasi dengan Tuhan. Akhir-akhir ini saya dan suami kami mendengarkan ada beberapa seri kaset khotbah dari pendeta Stephen Tom. Bagus sekali tentang suara hati nurani, suara Roh Kudus, suara hati Roh Kudus, suara hati nurani dan suara setan. Mungkin saudara-saudara yang menyukai khotbah Stephen Tom mungkin pernah mendengar, ya. Dia menyampaikan sungguh sangat baik tentang hati nurani. Bahwa bila kita memiliki kebiasaan dekat dengan Tuhan, cintakan firman-Nya, kita akan sungguh lama-kelamaan kita memahami akan bedanya suara hati nurani, suara Roh Kudus dan suara iblis. Ya, saya tidak akan mengkhotbahkan panjang sekali bagian itu, tapi saya harap bila saudara-saudara memiliki
cari kasetnya atau pinjam pada kami juga boleh. Itu sangat bagus sekali. Roh Kudus, suara hati nurani dan setan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih kepada Tuhan, jadi bagaimana caranya supaya kita mengerti kehendak Tuhan? Milikilah persekutuan yang indah dengan Tuhan, cintailah firman-Nya, milikilah pola hidup yang senantiasa bertanya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, bila kita mengerti dan memahami kehendak Tuhan, pasti kita merasakan keindahan. Mungkin bukan kekayaan, tapi kecukupan. Mungkin bukan ketenaran, tapi kecukupan, rasa puas. Mungkin bukan kesehatan, tapi kemampuan untuk berjuang bahkan ketika kita sakit. Mungkin ada teman-teman, ada saudara, ada keluarga, ketika menghadapi sakit penyakit, hilang semangat hidupnya, menyerah, hidup biasa-biasa saja, karena tidak percaya Tuhan atau tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Bila kita punya Tuhan Yesus, bawa di dalam doa. Tuhan sangat berkuasa. Siapapun, bagaimanapun, Tuhan sanggup. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, bersekutu dengannya. Hidup tidak selalu indah, tapi Tuhan tidak akan selalu memberikan duka, tidak akan selalu memberikan kepahitan. Itulah sebabnya kita orang-orang Kristen disebut lebih daripada pemenang. Bahkan ketika kita sakitkah, susahkah, kita sanggup menerimanya dengan sukacita. Dan sebelum saya menutup bagian ini, marilah saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kembali di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin ada kesalahan membuat keputusan, mungkin ada kesalahan mengerti kehendak Tuhan, mungkin ada kesalahan memahami Tuhan. Mari saat ini kita introspeksi diri, begitu juga saya. Mari kita masing-masing mengambil saat teduh, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita ingat kembali